Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah antum kepada Allah azza wa jalla, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal hidup dunia dan akhirat kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa seseorang yang taat kepada rasulnya, taat kepada Allah azza wa jalla, faqad faza fawzan 'azima, dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di hari Selasa, yaitu tanggal 7 Muharram, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan dan di tahun baru 1945 Hijriah. Doa yang selalu dibaca Nabi alaihi salatu wassalam ketika memasuki awal bulan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, ahillahu alaina, nampakkanlah hilal kepada kami, bil yumni, dengan keberkahan, wal imani, dan ketetapan iman, wassalamati, dan keselamatan, wal islami, dan ketetapan Islam, wat taufiq, dan pertolonganmu, ya. Rabbi wa rabbunallah, Rabbku dan Rabb kita semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum memasuki materi, ya, bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak, yang pertama perempuan, ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan anak-anak kita, istri-istri kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan kaum Nabi Lut, ya, yaitu kaum LGBT. Ini juga penghuni neraka terbanyak kedua. Sebelumnya jemaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasannya insyaallah ta'ala kita akan memasuki yaitu bulan yang sangat agung, yaitu bulan Syura, yaitu bulan Muharram, atau dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu puasa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu puasa Asyura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam su'ila, ditanya, begitu juga Abu Hurairah meriwayatkan, an siyami Arafah. Yang pertama Rasul ditanya tentang puasa Arafah, ya, puasa yang dilaksanakan kurang lebih sebulan yang lalu. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian ditanya, wasiyamu Asyura, bagaimana dengan puasa Asyura ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura yang insyaallah ta'ala bertepatan dengan hari Jumat, ya, Jumat besok ini. Sekarang tanggal berapa nih? 26, 24 sekarang. 25, 26, 27, ya. Kurang lebih hari Jumat pokoknya. Hari Jumat itulah tanggal 10 Muharram, dan hari Kamisnya yaitu hari Tasu'a. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, mereka sedang puasa apa wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas beliau menjawab, innahu yaumun, sesungguhnya Asyura adalah puasa yu'adzimuhul yahud, yang orang-orang Yahudi pun puasa karena mengagungkan hari tersebut.
li'anna Allah naja Musa min Fir'aun. Karena pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun puasa tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Sesungguhnya kita lebih berhak puasa daripada mereka. Kemudian, ya Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10 saja, nanti kita seperti Yahudi mengagungkan hari ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Insyaallah fil 'amil muqbil sanasumu tasi' atau tasu'a." Insyaallah taala ketika kita masih hidup tahun depan kita ditambah puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9, 10. Jadi puasa Muharram atau 10 Syura itu boleh tanggal 10 saja, yaitu hari Jumatnya saja. Yang kedua, yang lebih utama yaitu sebagaimana petunjuk Nabi SAW untuk menyelisih orang-orang Yahudi, yaitu ditambah tanggal 9, yaitu Khamisnya, hari Kamis Jumat. Atau yang ketiga, yaitu sebagian ulama menyebutkan boleh tanggal 10 dan 11-nya. Jadi ada 3 puasa caranya. Yang pertama Asyura saja, yang kedua Tasu'a dan Asyura, yang ketiga puasa Asyura dan tanggal 11-nya. Tafadhal pilih yang mana. Kalau terpaksa tanggal Asyura saja. Karena Nabi SAW bersabda, "Yukafirus sanatal madiyah." Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu, artinya 1444 Hijriah, setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita terlewat. Dan dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa hadha yaumun istawat fihi safinatu 'alal judi fasamahu Nuh wa Dawud alaihi assalam." Adapun tanggal 10 Asyura adalah bulan atau hari di mana yaumun istawat alaihi safinatu Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dengan orang-orang yang di dalam perahu alal judi, yang Allah selamatkan yaitu di gunung yang disebut dengan Gunung Judi. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Iran, ya Allah a'lam bishawab. Bahkan ada yang mengatakan versi lain yaitu di Lebanon, gitu ya. Fasamahu Nuh wa Dawud alaihi assalam. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, begitu juga Nabi Hud alaihi salatu wasallam, ketika setiap memasuki tanggal 10 Muharram, mereka berdua, dua nabi ini, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, Nabi Hud alaihi salatu wasallam pun berpuasa 10 Muharram. Ini jemaah. Bahkan seorang tabi'in Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Innallaha iftataha sanata bi syahril haram wa fataha bi syahril haram wa khatama bi syahril haram wa kana yawman yusamma syahrul asam min syiddati tahrimihi." Dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasanya Hasanul Basri beliau mengatakan, "Innallaha iftataha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka as-sanata, awal tahun, bi syahril haram, dengan bulan haram, yaitu dengan bulan Muharram, itulah awal tahun. Wa khatamaha bi syahril haram, dan Allah pun menutup akhir tahun dengan bulan haram. Bulan haram yang ke-12 yaitu Dzul Hijjah, gitu ya. Wa kana yusamma syahrul asam, dan disebut bulan haram Muharram itu bulan asam. Asam itu artinya jadi ada asam itu artinya bisu. Artinya apa? Jangan banyak bermaksiat, ya. Karena maksiat itu paling banyak salah satunya dengan mulut. Wal a'ma, dan bulan menutup mata. Artinya bulan Muharram ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk menahan lisan kita dan menahan pandangan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li syiddati tahrimihi, saking mulianya bulan Muharram ini jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Kalau bisa dari tanggal 9-nya yaitu hari Khamis, kemudian tanggal
syu'aranya, Muharramnya, 10 Muharram yaitu hari Jumat, atau di hari Jumat dan Sabtunya. Kalau nggak bisa minimal di hari Jumat. Sahalallahu lana umurana. Semoga Allah mempermudah kita untuk bisa berpuasa di bulan Muharram tersebut. Dan sekali lagi jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya cucu baginda Nabi alaihi salatu wasallam yaitu Husain itu meninggalnya yang rajih yaitu bukan 10 Muharram, namun tanggal 17 Ramadan di hari Jumat tahun 40 Hijriyah. Ini yang lebih kuat. Adapun orang-orang Syiah yang mengagungkan bukan bulan haram yaitu bulan Asyura, bulan duka, bulan kesedihan, ini banyak yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka melakukan an-niyahatu, yaitu berteriak-teriak, ya. Mereka dengan sedihnya mengucapkan ya Husain, ya Husain, ya Husain dengan meratap. Ini sebenarnya tidak baik dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub." Sesungguhnya orang-orang yang berteriak-teriak tapi yang dipanggil bukan Allah, ya. Idza lam tatub, ketika orang ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yulbas sirbalun min jirbin. Orang ini akan dipakai karena Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang terbuat dari timah yang membara. Artinya bersedih boleh, namun Umar bin Khattab pun terbunuh, gitu ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun terbunuh. Utsman bin Affan pun terbunuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in pun terbunuh. Tapi tidak ada hari khusus berkabung dengan meninggalnya Abu Bakar, tidak, meninggalnya Umar, tidak, meninggalnya Utsman, tidak, meninggalnya Ali bin Abi Thalib, tidak ada hari berkabung dalam Islam, tidak ada. Bahkan sepeninggalnya istri beliau Khadijah binti Khuwailid tidak ada hari berkabung, ya. Sampai berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Yang kedua, mereka sampai memukul-mukul muka, menyobek-nyobek baju, sebagian bahkan melukai dirinya. Ini termasuk niyah yang berlebihan, yang sangat dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa minna man latamal juyub wa shaddal man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Laisa minna, bukan perbuatan kami. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ketika salah satu di antara saudara kalian, suami kalian, anak kalian, atau orang yang paling kalian cintai sendiri, Nabi alaihi salatu wasallam, laisa minna, bukan umatku, man latamal khudud, yang ketika sedih mereka memukul-mukul pipinya. Ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wasyaqal juyub, atau merobek-robek baju, ini juga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa da'wa bil bid'awal jahiliyah, ataupun dia berteriak-teriak dengan ratapan kesedihan seperti orang-orang jahiliyah, ini pun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melarang, yaitu ta'dzib, menyiksa anfusihi binafsihi, ini nggak boleh. Tidak boleh seseorang menyiksa diri sendiri sampai melukai, sampai berdarah-darah, ini nggak boleh. Ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan melukai diri sampai berdarah, menampar pipi saja nggak boleh, merobek baju nggak boleh, sya'ar, mencabut rambut pun nggak boleh, saking sedihnya nggak boleh. Siapa yang nggak sih ketika Husain bin Ali, ya, radhiyallahu anhu meninggal dunia di Karbala, siapa nggak sedih? Kaum muslimin pasti sedih. Namun kesedihan itu tidak boleh sampai melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Itu apa? Mereka berteriak-teriak, ya, dengan teriakan jahiliyah, memanggil Husain dan lain sebagainya. Bukan Allah yang dipanggil. Kalau kita sedih gimana? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, apakah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka memanggil ya Muhammad, ya Muhammad? Enggak. Mereka berdoa kepada Allah. Ya, mereka beristighfar kepada Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Rabb, gitu. Ini tidak yang dipanggil Ali, Husain. Ini salah satu
yang dilarang oleh Nabi SAW. Jangankan sekali lagi melukai diri sampai kepalanya berdarah, sampai anak kecil pun dilukai. Ya. Kalau nggak berdarah, kalau nggak terluka, seolah-olah kesedihannya tidak sempurna, seolah-olah kesedihannya tidak benar-benar, nggak sesungguhnya. Ya. Semakin terluka, semakin parah lukanya, semakin seolah-olah cinta kepada cucu Nabi SAW, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Cinta yaitu dengan mendoakannya, ya, dengan mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi SAW. Ini adalah cinta yang sejati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi, bahwasanya pendapat yang paling kuat bahwasanya Husain bin Ali meninggal pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah di hari Jumat, yaitu di hari Karbala, terjadinya di daerah Karbala, ya. Bukan di 10 Muharram, ya. Seperti yang mereka rayakan, yaitu 10 Muharram di bulan Ashura. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah yang lurus, ya, istiqamah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya dalam via telepon waktu itu. Kalau tidak salah yang menjawab itu Syekh Saleh Fauzan, bahwasanya ada seseorang bertanya, ya Syekh, kenapa Syiah di 10 Muharram mereka melukai diri sendiri? Apakah ini tanda cinta dia kepada Ali, yaitu dengan harus melukai? Maka dijawab oleh Syekh tersebut bahwasanya bukan. Bahwasanya mereka mencambuk dirinya, memukul-mukul dirinya, itu azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar sebagai pezina. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya, coba. Jadi mereka memukul diri mereka setiap tanggal 10 Muharram, hari Ashura, bukan tanda cinta kepada Husain bin Ali, namun itu adalah azab Allah yang Allah berikan kepada mereka karena mereka, ya, selalu mengaku dan memberikan statement bahwasanya bahwasanya Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu zaniyatun, adalah seorang pezina. Maka mereka dicambuk oleh Allah sebelum dicambuk di dunia, dicambuk dengan meratapi diri sendiri, dan di akhirat azab Allah sangat pedih karena nggak boleh. Jadi kalau mendengarkan syahadat mereka, ya, mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna aliyan rasulullah wa ana Abu Bakar wa Umar la'natullah wa ana Aisyah wa Hafsah zaniyatan. Nah, ini ya. Jadi mereka menuduh Abu Bakar wa Umar sebagaimana dua berhala jahiliyah, dan Hafsah dan Aisyah adalah pezina. Na'udzubillah. Ini salah satu yang mereka ketika mau bersyahadat pasti ngucapin ini. Pasti ngucapin ini. Bisa tanya kepada orang yang ikut Syiah, pasti mereka akan bersyahadatnya demikian. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dan juga anak-anak kita dan kaum muslimin yang lainnya dari akidah yang sesat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang paling banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala selain yang pertama, yaitu wanita. Yang wanita ini bukan kufur kepada Allah, bukan tidak taat kepada Allah, mereka sangat taat kepada Allah, namun kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, mereka kufur akan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dapat kebaikan sedikit mengeluh, banyak pun kurang. Itu wanita. Wa yakfurnal ashir, dan kebanyakan wanita masuk neraka bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya. Kufur kepada siapa? Suaminya. Rasulullah SAW menggambarkan, idza ahsana ahadukum ilaihinna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu khairan minka qattun. Seandainya salah satu antum berbuat kepada istrinya kebaikan selama setahun penuh, kemudian dia satu hari melakukan kesalahan, wanita itu pun mengatakan ma ra'aitu khairan minka qattun,
Wahai suamiku, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun. Nah ini ya. Makanya siap-siap sebagai suami ya, ketika berhadapan dengan istri yang sabar. Betul. Yang sabar di rumah. Yang harus sabar itu suami, bukan istri. Istri harus sabar. Karena sekali lagi, sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita, khuliqna min dil'il a'waj. Mereka tetap terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Walaupun dia hafal 30 juz, walaupun dia dari SD ke pesantren, misalnya seorang perempuan pasti punya kekurangan. Nah, makanya sebagai suami dianjurkan oleh Nabi SAW untuk apa? Bersabar menghadapi perempuan. Bahkan suatu hari ada seseorang pengen melaporkan istrinya karena istrinya cerewet banget kepada lelaki ini, dan dilaporkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab yang begitu tegas, yang begitu kuat, yang begitu luar biasa. Umar siapa yang nggak tahu? Orang kafir itu kebirit-birit Pak kalau ngelihat Umar bin Khattab ya. Maka orang ini mau melaporkan kepada Umar bin Khattab. Datanglah dia ke depan pintu Umar radhiyallahu anhu. Di depan pintu orang ini belum sampai masuk, ngelihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama diomelin oleh istrinya. Gitu ya. Bisa paham jemaah? Sekelas Umar bin Khattab yang begitu ditakutkan oleh musuh-musuh Allah, itu masih diomelin istrinya. Jadi ada di antara kita yang pulang diomelin. Ingat, jangan marah. Umar aja nggak marah. Padahal Umar ini orang kafir aja takut gitu ya. Orang kafir. Semua orang ketika hijrah bersembunyi-sembunyi. Rasulullah dengan Abu Bakar ke Madinah, hijrahnya malam hari sembunyi-sembunyi. Betul tidak? Setengah bulan setelahnya Umar bin Khattab hijrah terang-terangan. Beliau mengumpulkan penduduk Madinah di hadapan Ka'bah. Beliau mengatakan, saya akan hijrah dengan Muhammad SAW. Barang siapa yang mau menghalangiku, kita bertemu di belakang Gunung Qubais. Jadi ada Jabal Qubais itu di dekat Mekah. Itulah, siapa yang mau ngalangin aneh, ayo kita duel. Itu jawaban Umar bin Khattab. Gak ada semua. Semuanya minder kalau udah Umar yang bin Khattab. Namun rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada seseorang mau mengadukan istrinya yang cerewet, yang bawel gitu ya, maka dia mendatangi Umar bin Khattab, nggak jadi lapor jemaah. Kenapa? Rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun sedang dicerewetin istrinya. Jadi seseorang yang dicerewetin istrinya sabar, jangan marah. Umar yang sekuat itu aja nggak marah gitu ya, tetap sabar. Bisa dipahami teman-teman jemaah. Nah ini ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang kedua, yang kebanyakan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala udah kita bahas, yaitu adalah kebanyakan ma fa'alu biqaumi Lut. Kebanyakan penghuni neraka yang kedua yaitu adalah, yang pertama jelas orang-orang musyrik dan kafir, itu enggak dijelaskan. Yang kedua wanita walaupun dia muslimah. Ini mayoritas penghuni neraka adalah wanita yang tidak bisa bersyukur kepada suaminya. Yang ketiga, ma fa'alu biqaumi Lut, yaitu orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, ini paling banyak pengikutnya. Ya. Pengikut atau penghuni neraka yang paling banyak yang kedua adalah pengikutnya kaum Nabi Lut yang dikenal dengan LGBT, baik lesbian atau G-nya apa kemarin? Gay. L-nya LGB, B itu apa? Biseksual. T yaitu transgender, semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, inni akhwafu ma akhafu alaikum ma fa'alu qaumi Lut. Sesuatu yang aku khawatirkan menimpal umatku adalah mereka mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, ciri-ciri pengikut kaum Nabi Lut yang pertama disebutkan Ibnu Abbas, amrod, yaitu memotong jenggotnya. Mohon maaf ini ya, harus disampaikan. Jadi pengikutnya Nabi Lut berjenggot. Adapun kaum LGBT-nya kaumnya Nabi Lut, itu ciri pertama nggak jenggotan. Yang nggak jenggotan itu berarti minhum, musuhnya Nabi Lut. Yang kedua, mereka memakai emas yang laki. Nah ini juga, dan memang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu memakai emas
untuk kaum laki-laki. Sekali lagi, sekaya apapun kita, tetap tidak boleh memakai cincin, gelang, ataupun kalung yang terbuat dari emas. Haram untuk laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Hurrima li dhukurina wa uhilla li nisa'ina adz-dzahabu wal fiddatu." Dua hal yang diharamkan untuk lelaki kami dan dua hal yang dihalalkan untuk perempuan kami, yaitu adz-dzahabu, emas, wal hariru, dan sutra. Sekaya apapun antum gak boleh pakai pakaian sutra. Sekaya apapun antum gak boleh memakai emas. Kalau perak boleh, besi apalagi, tembaga boleh. Tapi kalau sudah emas, ini diharamkan. Bahkan Nabi SAW, beliau bersabda bahwasannya emas, seseorang yang memakai emas fid dunya lam yalbisuhu yaumal qiyamah. Seseorang yang memakai emas di dunia, maka dia tidak akan memakainya nanti di yaumil qiyamah. Jadi adapun penghuni surga, dia boleh meminta apapun. Mau pakai emas, mau pakai sutra, boleh. Ya. Adapun di dunia, ini tidak boleh. Dan orang yang di dunia memakai emas, maka Allah haramkan orang tersebut memakai emas dan sutra tersebut nanti di yaumil qiyamah. Ini yang udah kita bahas jemaah. Yang ketiga, mayoritas penghuni neraka yang ketiga adalah alladzina lam yusalli, orang-orang yang mengaku beriman tapi enggak sholat. Ini banyak, ya. Banyak orang-orang, na'udzubillah, yang dia mengatakan iman kepada Allah, agama saya Islam, tapi tidak sholat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mudaththir, surat ke-74, ayat 40-47, yatasa'aluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Mereka bertanya tentang orang-orang yang paling jahat. Jadi orang yang paling jahat, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke neraka yang namanya saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, sesungguhnya kami di dunia dulu tidak mengerjakan sholat. Dan nanti jamaah Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ada adzabul hun. Jadi azab yang menghinakan. Adzabul hun ini Allah terangkan di surat Al-Qalam ayat 42-43. Allah Ta'ala berfirman, yauma yuksafu an syaqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu semua manusia diminta untuk sujud kepada Allah, fala yastati'un, tapi ada orang-orang yang tidak bisa sujud. Jadi nanti semua makhluk itu dikumpulkan di hadapan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kita semuanya nanti. Fala yastati'un, tapi ada orang-orang yang tubuhnya kaku, gak bisa sujud. Ayat 43-nya, khosyi'atan absaruhum tarhaqum dhillah, mata mereka terbelalak dan mereka merasa hina. Khosyi'atan absaruhum, mata mereka terbelalak. Wa tarhaqum dhillah, dan mereka diliputi oleh Allah dengan rasa malu. Kenapa mereka? Mereka di dunia wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala wa hum salimun. Mereka dulu di dunia yud'auna ila sujud, dipanggil azan berkali-kali untuk sujud, tapi wahum salimun, tapi mereka tidak mendatangi masjid, wahum salimun, padahal mereka dalam kondisi sehat. Na'udzubillah. Jadi nanti ada adzabul hun yang dikenal dengan azab yang paling memalukan, yaitu semua makhluk diminta oleh Allah untuk sujud. Semuanya sujud kecuali orang-orang ini, yang mereka itu matanya terbelalak dan mereka merasa malu karena dilihat oleh semuanya. Kenapa mereka? Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Dulu mereka di dunia dipanggil oleh Allah untuk sujud. Wahum salimun, padahal mereka sehat tapi tidak mau sholat. Ini jemaah, semoga kita tidak termasuk orang-orang ini, ya.
Yaitu semua orang melihat orang tersebut. Oh, ini orang kok bisa sujud ini. Ketika semua makhluk sujud, dia nggak sujud sendiri. Rupanya mereka dulu di dunia dalam kondisi sehat, tidak sakit, namun tidak mau apa jemaah? Sujud, sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adzabil hun. Dan Nabi SAW bersabda, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwat." Di surat Maryam bahwasannya nanti di akhir masa fakhalafa min ba'dihim khalfun. Ada suatu kaum khalaf. Jadi kalau kaum terdahulu namanya salaf. Kaum akhir zaman itu khalaf. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Umat akhir zaman itu adha'u sholah, suka meremehkan sholat. Ya. Jadi umat itu ada dua, umat salaf, umat terdahulu, umat khalaf itu umat akhir zaman. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Sesungguhnya nanti ada umat akhir zaman yang dia tidak sholat, menggampangkan sholat, fasaufa yalqauna ghayya, akan kami lempar mereka ke neraka dengan keadaan hina. Nah ini jemaah, jadi keadaan hina. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah perang Uhud, kaum muslimin ada 75 sahabat yang meninggal dunia. Salah satunya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab bin Umair, dan lain sebagainya dari kalangan sahabat meninggal dunia. Sebagian mereka luka. Salah satunya ada kakak adik. Dalam sirah As-Sahabah, karangan Mubarak Furi, disebutkan ada seseorang yang semangat sekali sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Yang satunya terluka, yang satunya pincang. Jadi orang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah ketinggalan sholat. Satu saudara yajlib ba'dahu ala ba'd. Satu saudara itu memapah saudara yang lain. Yang satunya jatuh sampai diseret, sampai datang ke masjid Nabi SAW. Artinya apa jemaah? Orang yang sakit saja di zaman Nabi SAW, sahabat ini kalau ketinggalan sholat berjamaah dengan Nabi itu kayaknya rugi besar gitu. Sangat rugi. Karena pahalanya 27 derajat. Di riwayat lainnya 25 derajat. Setiap langkahnya mengangkat derajat. Langkah yang lain menghapus dosa. Ini kan suatu kemuliaan yang sangat mulia. Dan dia dipanggil di rumah Allah. Bukan hanya rumah dirut. Bukan saja rumah menteri. Bukan rumah presiden. Ini rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dipanggil oleh Allah kira-kira senang tidak? Senang. Kalau dia nggak datang rugi. Maka dua sahabat ini, dua adik kakak ini saling menyeret satu dan yang lainnya. Maka para sahabat melihat semangat dua sahabat ini sangat terharu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Sabran fa inna lakumal jannah." Kesabaran kalian dalam beribadah kepada Allah, janjinya adalah surga. Ini jemaah, kita bayangkan dua sahabat adik kakak ini terluka. Mereka saling memapah satu yang lainnya untuk tetap sholat bersama Nabi SAW. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang selalu istiqomah dalam sholat. Karena sholat adalah perkara yang sangat berat, kecuali illa alal khoshi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Tidak ada? Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.